cuekin uang, cuekin duit, maka duit akan mengejar kita. Kalau parasnya cantik, maka dikejar apa mengejar? Rata-rata dikejar dan ingin bukan mengejar karena pede, gengsi. Oh, parasku cantik, aku suka kok. Pasti punya cenderung ingin dikejar. Ingin apa? Ngejak siji, gagal, ngejak loro, gagal, ngejak telu, gagal, ngejak sampai 10, gagal kabeh. Karena wong cuek. Sopo sih cuek iku? Gus Idris. Padahal ada gengsi saking cuek. Lu Gus Idris. Asal foto Gus. Foto Gus. Wah, masa dalam Muhammad itu buat contoh. Sing elek-elek kayak contoh aku gak apa-apa. Pasti makin banyak ngajak temennya. Ayo nang Gus Idris, ayo nang Gus Idris. Bisa nakluk no apa caranya? Sampai sini paham gak Bu? Mudeng gak Ki? Dunia, uang, duit. Semakin kita mengejar dengan duit, semakin kita ngejar uang, maka uang itu makin cuek dengan kita. نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك Dibagikan nama, dibagikan jenazah yang mampu menyelamatkan anda saat itu. Rasulullah, ampuni kami ya Allah, ya Allah. ذابت في يدي نادت عيوني وبها لامس القلب أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك حوضه كوثر ورواء شربة لدوايا يرويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء يرويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فرق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فرق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فرق المدى Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harraqal qulub bi dzikril habibil mahbub syafi'il lali wa mufarrijil qulub maulana Muhammad syafi'una Muhammad طبيبنا محمد وقبلتنا محمد وكعبتنا محمد خير خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله
adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral ulama al-aiza yang sama-sama kita muliakan, para alim, para kiai, para ulama. Manzanallahu bidzul hayati wa nafa'anallahu bi'ulumihim. Wabil khusus matang panjenengan orang tua kita, ustadzina wa abina masyayikhina Rama Kiai Rabi Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada beliau agar bisa istiqomah terus mengajar kita, membimbing kita, amin ya rabbal. Yang kami muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi orang tua kita, Syekh Al-Hajj Kiai Haji Imam Sunata, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah panjangkan usia beliau fi ta'atillah wa rasulillah, amin ya rabbal. Para asatid, para ustadz, para guru, para pengurus daripada Padepokan Ilmu Hikmah Hagio yang tidak bisa kita sebut satu persatu, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kekuatan dalam terus nasrul ilmi wal amali bih, mengajarkan ilmu dan mengamalkan, amin ya rabbal. Juga para pecinta-pecinta baginda Rasulullah yang hadir malam hari ini, para tamu-tamu agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini Allah berikan, Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita malam hari ini, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit saya akan menyampaikan yaitu ilmu yang mudah-mudahan kita niatkan, bukan dari saya tapi kita ajarkan, yaitu nasrul ilmi wal amali bih, mengajarkan, menyebarkan dan mengamalkan. Ini judulnya keren nih. Judulnya keren. Sudah diupdate status. Ilmu mahal. Apa judulnya? Bukan keren. Judulnya gini. Jangan mikirin uang. Cuekin uang, maka uang akan mengejar kita. Jangan mikirin duit. Loh kok bisa Gus? Makan apa aku nanti besok Gus? Anak banyak, 15 uang. Anaknya wakeh, harganya sepatu kita pelarang, mondok kabeh, sekolah kabeh. Beras munda, gula-gula munda. Kok aja mikirin duit. Judulnya jangan mikirin uang. Cuekin uang, cuekin duit, maka duit akan mengejar kita. Bisa enggak? Kira-kira bisa enggak, Bu? Nah, ini buat contoh-contoh mawon. Tadi gak usah dalil nggih. Kalau dalil ayat Al-Qur'an, wah ini tafsir Jalalain. Ini begini, menurut tafsir ini begitu. Kalau kita ajarkan pada ahli tafsir itu masuk, tapi kalau enggak ahli tafsir itu mubadir. Ini contoh gini. Pelan-pelan mawon, penting paham gitu nggih. Buat contoh ibu-ibunya yang cantik. Ini contoh mawon. Apa Bu? Ibu-ibunya yang cantik. Kalau ada perempuan cantik, ada cowok 5. Kalau ada perempuan cantik lewat, cowoknya 5 juga lewat, kira-kira yang ngejar-ngejar itu perempuannya atau laki-laki? Jujur. Perempuannya cantik, wis ningrat kaya raya. Sing lanangi belkadus. Wes elek, wireng, bolote ngetel, domble, merongos pisan. Kira-kira yang ngejar ini perempuannya atau laki-lakinya? Jawab. Hah? Oh, ibu jawab laki-laki. Yang lewat perempuan cantik, wayu,
sugih pisan ya. Ana wong lanang-lanang, ana 5. Aneh-aneh hikmah. Wis bolot ngetel-ngetel. Lalu ketok wong sugih, wayu. Kira-kira sing ngejar mripate lho, mripate nggih. Bu, mripate lho, Bu. Senes orangnya mripate. Kira-kira yang melirik, yang ngejar matanya, pandangannya itu laki-lakinya apa perempuan yang kaya raya itu? Laki-laki. Sampai sini paham, Bu? Paham nggih? Ini contoh ya, banyak contoh mawon sing penting kin paham. Ilustrasinya saja. Lalek ana wong lanang sing 5 iki elek-elek tapi jelalaan. Kegatelen. Nggih. Sing siji ganteng tapi cuek. Ya, sing 4 jelalatan, sing siji ganteng tapi cuek. Dipoyoki wis sing 4. Cak, iku cak, cewek wayu cak, sugih pisan tapi cuek. Lah, kira-kira lek ibu-ibuke dadi wong sing sugih niku sing wayu iku mau, kira-kira ibuke simpati nang sing lanang sing cuek ganteng napa sing domble-domble tapi jelalatan ngejar-ngejar? Jawab, Bu. Paham sampai sini? Paham nggih? Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ganteng, sing cuek. Otomatis wedok niku wau lare estri niku wau cewek itu pasti penasaran. Lek wong ayu diuber-uber niku wajar. Nggih Bu nggih? Nggih napa mboten? Coba ibu-ibunya yang cantik sekarang buat contoh. Kalau parasnya cantik, maka dikejar apa mengejar? Rata-rata dikejar dan ingin bukan mengejar karena PD, gengsi. Oh, parasku cantik, aku sugih kok. Pasti punya cenderung ingin dikejar. Nggih napa nggih? Leres napa mboten? Ayo, sing tau nom. Sing tau nom, jujur. Saiki sing lanang. Lek sing lanang cuek, wis ganteng loh, ganteng tapi cuek. Otomatis perempuan ini makin penasaran. Gini apa mboten? Enggak jelalatan, arek iku lho rek alim ganteng. Sing sitok moyok-moyoki, iku lho cak tapi meneng mawon. Kira-kira wong wedan iki mesti penasaran, menene ngejak kancane. Mesti ngejak kancane. Yuyu iku lho ana wong lanangku kok sombong temen kok cuek ae. Coba siapa iso naklukno enggak? Nggih napa mboten? Pasti ngejak siji, gagal, ngejak loro, gagal, ngejak telu, gagal, ngejak sampai 10, gagal kabeh. Karena wong cuek. Sopo sih cuek iku? Gus Idris. Padahal ada gengsi saking cuek. Iku Gus Idris ta? Nggih. Asal foto Gus? Nggih. Cepret pun Gus? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki buat contoh, sing elek-elek gawe contoh aku gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti makin banyak ngajak temennya. Ayo engko nang Gus Idris, ayo engko nang Gus Idris. Iso naklukno ya apa carane? Sampai sini paham gak, Bu? Mudeng gak iki? Mudeng napa mboten? Dunia, uang, duit, semakin kita mengejar dengan duit, semakin kita ngejar uang, maka uang itu makin cuek dengan kita. Semakin kita cuek dengan yang namanya duit atau yang namanya uang, maka duit itu makin banyak mengejar kita. Mudeng mboten, Bu? Coba sih, wani nyoba. Manten mboten? Loh, cita tasawuf niki kudu berani niki. Kan pernah mendengarkan kalimat kenapa ulama ngeten toh gitu kan. Semakin mengejar dunia maka dunia akan menjauh. Lah ngoten toh? Semakin kau menjauhi dunia maka dunia akan mengejarmu. Pernah dengar enggak? Terus nggih. Pak niki ngajine ngoten wae pelan-pelan, enggak usah dalilnya begini begitu begini nanti jenengan enggak ngerti. Niki ilmu mahal niki, ayo dicoba. Ayo dicoba, mulai Beijing, coba.
Roto-rotone rupeke hidup susah, sing garai gelisah, kadang sampai bunuh diri kendat. Niku mesti gara-gara masalah dunia iki napa mboten? Anak berani sama orang tua berani sama anak, gak eling anak, gak eling bojo, gak eling wong tua, gak eling wong lanang, gak eling papa, gak eling mama, semua sampai bunuh-bunuhan. Itu gara-gara laras napa mboten? Nggih napa mboten? Seperkara itu ya, urip seneng. Ayo kita contoh baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Belajar nggih, kula nggih belajar di sini. Bagaimana ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemimpin dalam rumah tangga, menjadi ayah yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Rasulullah niku Bu gak pernah susah, gak pernah napa nyusahno anak, nyusahno tiang istri. Halo Pak, nah ini dirungokno, niki ngaji damel kula ya damel sampean. Ayo semuanya kita contoh baginda Rasulullah SAW. Beliau contoh tauladan dalam rumah tangga. Bukan berarti miskin susah, enggak. Ayo mulai sekarang kita konsep hidup kita. Kaya bahagia, miskin juga bahagia. Daripada kaya menderita. Pilih bundi. Kaya bahagia pinter. Pinter. Okay. Kaya bahagia, miskin juga bahagia. Lah Rasulullah mendidik jadi cermin tauladan buat kita. Bukan berarti miskin kelaparan, betul, nggak pernah. Rasulullah menjadi contoh buat kita. Kadang anak-anak ini gak pakai telantar, mama nih, bapak nih meringis, mama nih minggat. Nonton kan nggak boleh, apa oleh mau seharusnya itu kan anak itu mencontoh kedua orang tuanya. Kalau ayahnya, bapaknya, ibunya baik, pasti anaknya akan baik karena buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Lah ngoten nggih. Kita kok apa oleh awakmu kok bludas-bludus ngene deh. Nanti kak bludas-bludus ya napa Gus? Wong bapak kula tangine jam 09.00 awan Gus. Mesti ngoten. Mesti mencontoh bapake. Lah ibuke napa? Ibuke tambah gawat. Ibuke minggat enggak balik-balik. Nah ini contoh, makanya contoh. Jadi nggak banyak omong Bu, nggih Bu nggih. Bapak, ketika anak yang baik maka contoh. Jika dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapak mek merentah tok. Le, salat le. Anake yang main cangkem. Nggih, mesti ngoten, enggak mungkin budal. Ini bapak nih, kono ibu nih, kono mbae. Delok YouTube. Apa sing disetel selendang kuning. Nonton krungu suarane azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis azan kate buyar deh, kok gak budal-budal nang masjid deh. Nang budal kok disentak Bu. Anak yang jawab, "Enggih kok." Mesti ngoten. Baru komat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wis krungu komat Bu. Mari ngoten. Muamuk bapak nih, gak budal-budal sik padha ndelok YouTube kabeh. Dijukukno linggis di pojokan. Sampai komat loh, kon kok gak budal-budal tak pentung linggis, batukmu pecah kon. Anak wedi Bu, melayu. Wedi. Melayu dikira jamaah nang mburine masjid ece-ece. Bapak gendeng. Bapak sampel. Bapak stres. Jare malaikat padha stres. Terus sakniki contoh. Jadi dalam kehidupan sehari-hari niku menjadi menyerap apapun diri kita. Coba kalau kita di lingkungan yang jelek, lingkungan yang buruk, ini terserap dalam otak kita. Oh, biasa campur majelis taklim, ahli sholawat.
kumpul para kiai, para ulama, ahli maca Al-Quran, mendengarkan, melihat, maka orang tersebut dalam sehari-harinya pasti juga ahli sholawat, ahli baca Quran. Gini apa nggih? Tapi lek bendino tontonane YouTube, saiki TV wis mboten kanggo, santi gua TV kalah di YouTube. Sing didelok napa? Tingki-wingki, kok tingki-wingki lewat. Sing didelok artis-artis sing kaya ngoten niku. Jadine sing didelok, sing diunekno mesti nggih mboten jelas. Wis nyanyi Inggris ngoten niku wis artine gak ngerti cinta-cinta ngoten. Bendino sing didelok diserap dalam hati. Kira apa pikiran. Dia apa betul Bu? Biasa main game, coba anak-anak sama. Lek wis ngegame bendino ngegame toh, maka kecanduan game. Gini apa betul? Karena lingkungan. Tapi kalau di lingkungan kita baca Al-Quran, di lingkungan kita niki sholawatan, pasti hal-hal yang baik yang keluar. Dan perlu diketahui, ketika indah tihai ajalina, ketika di akhir ajal nanti sesuai dengan apa yang sering dilakukan, sesuai apa yang sering diucapkan. Paham Bu? Lek sing sering diucapkan itu baca Al-Quran ketika nazak sakaratul maut, dan ini banyak sekali contohnya. Saya punya teman ini kufat di Quran, hafal Al-Quran lancar Bu. Itu beliau kecelakaan, orang Buduran Sidoarjo. Di punya Al-Ghazini, Universitas Al-Ghazini situ ada ya, Sidoarjo. Saya punya teman di situ kufat, kecelakaan, sampai blesek irungnya itu. Ketika nazak sakaratul maut di rumah sakit, dia baca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian meninggal. Di akhir hayatnya dia mengajar Al-Quran pas kritis itu, tidur itu kritis dia baca Al-Quran. Terus ya ono mana sing biasa mesah mesuh niku akhirnya kan pecah pasti ya mesuh. Ayo sing biasa berkata jorok, berkata jelek, kululino berkata jelek, nanti di akhir hayatnya pasti berkata aja jelek. Yuban, opo Yuban, saman kon nemen Yuban. Nyebut ayu, lorojo, mati. Kulino kayak ngoten. Kulino berkata yang baik. Yo sering sholawatan, nggih ahli sholawat. Ketika di akhir hayatnya pasti penuh dengan kebahagiaan, disambut oleh sang kekasih baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya napa Bu? Lorone sakaratul maut ini luar biasa sakitnya. Seperti ditusuk pedang berkali-kali. Bayangkan diiris-iris berkali-kali. Tapi kalau kita melihat keindahan, delok swarga, didelok nambe Allah, dilihatkan amalan-amalan yang baik. Oh, seperti ini ada yang merekam kamera, ada yang merekam HP-nya. Pasti 1 tahun lagi persis rekaman itu. Sama tempat duduknya itu terekam. Tapi Allah juga punya alat rekam yang jauh lebih canggih, yang mana nanti akan dipertontonkan ketika kita sakaratul maut. Apa itu? Yajtami'una li dzikrillah. Kita duduk di situ berzikir, mengeluk-elukkan nama Allah, menyebut nama baginda Rasulullah. Maka sakitnya ketika nazak sakaratul maut kal khalas hanya seperti dicubit saja, dan rata-rata orang yang meninggal dalam keadaan senyum. Karena apa Bu? Bahagia, tahu tempatnya begitu indah di situ. Bisa memandang Rasulullah, bisa melihat keindahan surga. Jadi gak loro Bu. Tapi lek kadung biasa elek, perbuatan buruk di tempat-tempat yang buruk, di tempat-tempat yang hina dan dihinakan oleh Allah, maka di akhir hayatnya sampai 2 minggu wonten sing ngorok. Nggih napa mboten? Pernah lihat orang yang sakaratul maut berhari-hari keluar darah bercampur nanah. Banyak itu terjadi. Belum tentu ketika hidupnya baik bagi kita, ketika akhir hayatnya jelek sekali. Banyak yang terjadi itu Bu. Dan itu misteri yang tahu hanya dirinya dan Allah. Orang itu pernah berbuat apa selama hidup di dunia? Orang itu di mana tempatnya? Orang itu mangkalnya di mana? Berkumpulnya sama siapa? Itu hanya dirinya yang tahu.
maka di akhir hayatnya pasti sangat-sangat menderita. Tapi ketika kumpul di sini tontonkan oleh Allah, yudah, sampean campur mbek wong ahli solawat, sampean campur mbek al hikmah, membaca solawat, pas nazak sakaratul maut bu senyum, seneng, dituduhno, dilihatkan swarga indahnya surga luar biasa. 70 widodari kasur babut dan cawisi, seneng senyum ketika sakaratul. Malaikat di langit 1, langit 2, langit 3 berebut bu. Berebut apa? Nyambut rohnya itu tadi. Coba kalau matinya su'ul khatimah, matinya tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati ini susah. Roy ketika naik di langit pertama ditolak di malaikat. Ini rohnya siapa? Busuk, bosok ampun nih. Balik. Di langit pertama aja. Iki Roy sopo? Iki Roy tukang pemabuk iki. Gak gelem tobat sampai ajal iki. Oh iki tukang zina iki. Oh iki nyolongan iki. Oh iki bajingan iki, gak gelem sembahyang, gak gelem campur ulama. Oh iki wong sing larang, wong berdakwah ini gak gelem nrimo. Di langit persatu. Di langit ke-1, langit kedua mana ibu? Itu masih rohnya, belum jasadnya. Belum tentu jasadnya diterima bumi. Naudzubillah min. Ruhnya sudah melayang. Ruhnya melayang, nangis, minta kembali, pengen dihidupkan. Tapi malaikat tidak mau. Ini sudah akhir dari ajal. Baunya busuk sekali. Baunya tak kepalang, lebih dari binatang. Sungguh nasibnya malang. Nasibnya sangat malang sekali orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua tidak terjebak oleh indahnya dunia, terutama masalah apa bu? Duit. Sing biasa galau masalah duit ini bapaknya apa ibu ini? Coba. Sampean ngalikane dipersulit, dipermainkan duit, dunia. Semakin sampean mengejar, bekerjalah, tapi jangan kau niatkan bekerja karena mencari uang. Maka semakin kau kejar itu uang, maka akan semakin jauh gilo mbek awakmu. Jadi saya ini filsafat hidup manusia ini sunnatullah sudah bu. Bekerjalah, niatkan ibadah. Cuek aja sama yang namanya duit, dunia, uang. Kalau kamu makin cuek, maka makin banyak yang mengejar. Ayo survei membuktikan nih. Saya pernah waktu itu jam 2 siang, Abah Yai datang. Wae tagihan bayar tukang. Pinten Mbah? 2 juta. Pas saya nggak punya duit bu. Saya itu orangnya dari kecil itu belajar cuek sama duit. Makanya tanya sama istri saya, duit itu saya keleleran di mana-mana. Makanya kalau hilang nggak tahu, duit itu keleleran di mana-mana. Waktu itu jam 2 siang, sore gajian tukang 2 juta. Saya nggak punya uang sama sekali. ATM entek waktu itu. 2 juta, bingung. Mikir saya, udah jam 2. Jam 3, jam setengah 4, tukang sudah pulang, wayai bayar. Waktu itu dulu kan banyak tukang. Nah, saya geledah lemari. Di geledah lemari waktu itu, pas geledah saya cari flash disk waktu itu ya. Tiba-tiba pingin saya cari flash disk waktu itu. Tiba-tiba di situ ada kresek. Ada kresek pinten bu. 40 juta. Wah, 40 juta itu. Aku bingung, duit itu kan dia. Duit, kamu dari mana? Tanya gitu. Pas lagi butuh di situ tiba-tiba ada uang berapa, Bu? 40 juta. Dan ternyata duit itu menjawab, Gus, kamu lupa ya. Kemarin kamu ke Jakarta, terus ada orang yang ngasih 40 juta. Baru ingat saya, alhamdulillah. Nah itu Bu, tak disangka-sangka. Makanya semakin kita cuek duit, maka semakin banyak yang mengejar. Ngajak koncone duit itu 1.000, ngajak mana 1.000, ngajak 2 juta sampai akeh.
sampai kita betul-betul muak dengan uang, maka semakin banyak yang mengejar kita. Bon ibu, itu sunatullah, niki ilmu mahal ini. Sampai semakin tergila-gila dengan yang namanya dunia, dengan duit, maka duit itu akan makin menjauh. Bekerja boleh bekerja, bekerjalah yang giat, tapi jangan niatkan untuk mencari duit. Bekerja jangan niatkan ibadah, maka uang itu akan mencarinya. Percaya apa belum percaya? Coba mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakniki lho, urip niku gak ngerti kapan awake mati. Nggih napa mboten? Gak ngerti mulai kok kene kok napa tugil pintus tiba-tiba sudah dijemput malaikat Israel. Kita juga enggak tahu. Besok juga enggak ngerti, gak peduli. Tuwek, gak peduli enom. Pasti bakal mati. Disalini penganggo poten wis budal ora kena mule tumpaane kereta Jawa rudha papat rupa menungsa tumpaane. Ayo bareng-bareng. Oh cucukane omaku tanpa bantal tanpa geloso yen omahe kaono lawangi turu dhewe ra ono rewangi yen omahe kaono Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kanca-kanca sing sagem ngaji perkara repot aja dituruti kapan maneh kasaiki wong durung ketekan pati kapan maneh kasaiki wong durung ketekan pati salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nyawa kaate kondok malaikat Israel terasa dia kapandang suki kapandang tuang numpak bandu sama saurung kapandang suki kapandang tuang numpak bandu sama saurung salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tonggo-tonggo pada nyawang mulai nangis kaya wong ngembang kaya wong wong ngajine arang-arang ikut tandane imane
sucine arang-arang iku tandha imane kurang. Podo sambang nangis kayak wong nembang Bu. Nek wis kaya ngoten napa malih sing kula banggaaken, napa malih berhari-hari kita jauh dari kebaikan, buruk terus, jelek terus, jarang ibadah. Ayo monggo mengingatkan diri saya dan juga panjenengan semuanya dengan hadirnya di majelis-majelis ilmu, dengan hadirnya di majelis-majelis taklim, menjadikan iman kita makin bertambah. Al-imanu yazidu wa yamkus. Iman ini bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Kalau kita sering memandang kebaikan, mendengarkan hal yang baik, imannya bisa bertambah. Tapi kalau kita bergaul dalam hal yang keburukan sehingga ono manfaate, gak ada faedahe, bendino ngrungokno iki kutok sing gak ono manfaate, delok iki kutok sing gak ono manfaate, bahkan mengajak kita ke dalam keburukan, kejahatan, kemaksiatan, nah, maka disitulah iman kita pas yamkus berkurang. Jadi dijak nglakoni ibadah kata pek gelem, dijak nglakoni apa sing sae arasan. Jadi niku mawon nggih, pesen dari kula, mudah-mudahan bisa istiqomah. Istiqomah nggih, istiqomah hadir di majelis ilmu. Ayo yang dulunya nggak pernah hadir di majelis ilmu, ini di majelis ilmu rutin setiap malam Ahad kita hadir di majelis ilmu. Dengan kita berkumpul, kita baca sholawat bersama, insya Allah hati yang gelap kasih terang cahaya baginda Nabi besar Maulana Muhammad, sehingga kapanpun kita dijemput oleh malaikat Israel, kapanpun dicabut nyawa kita, kita sudah siap. Mau besok, mau lusa, mau sekarang, mau kapanpun. Jadi hati kita sudah tenang, sudah ada yang menjamin di situ ibaratnya, pun connect, jadi nggak takut mati. Malah di sini yang diharapkan ketika pas mahal qiyam, ya Nabi salam alaika. Lek connect Bu, ya Allah, pengen pecah kula Gusti. Wis gak kuat delok rupeke dunya niki Gusti. Wis gak kuat kula niki. Nopo? Hiruk pikuknya dunia yang menghancurkan, menjatuhkan, dunia yang menghinakan. Rasanya pengen bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasul salam alaika. Gemetar. Gemetar. Selama ini kita nggak pernah nyambung kali Rasulullah SAW. Nyambungnya yang kita idolakan, artis-artis. Yang kita idolakan, oh gak kena. Tadi ketika kita hadir di majelis ilmu, hadir di majelis sholawat, masya Allah, wow, nopo gitu. Cepet biasa sholawatan ini dengan sendirinya itu bergetar, dungo ki ambek. Ya Allah. Kula jangan percaya nih, ya Allah pun boten kuat ya Allah. Kula pengen campur kali Rasulullah. Mes ngoten tok Bu. Karena nopo Bu? Karena dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya menjatuhkan kita, menghinakan kita, menyakiti kita. Kalau sudah seperti itu ketika kita hadir bacakan marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bika in nabi
Karena saat banyu moto milih ambek. Pengen apa? Saking kangennya kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Di dunia ini ya Allah, terkadang saya dikhianati orang yang paling saya percaya. Pernah nggak mengalami seperti itu, Bu? Sakitnya itu di mana? Sakitnya itu di sini pasti. Gak pernah menemukan tentang rupak, supek. Pernah nggak? Bukan jangan mengalami seperti itu. Pasti pernah. Ketika itulah kita hadir di majelis Rasulullah. Ya Allah, izinkan aku bersimpuh di hadapan baginda Rasulullah. Oh, Bu. Wis pengin Rasulullah tok, pengin campur mbek Kanjeng Nabi tok wis. Itulah hidup. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua kelak jika ajal kita dimatikan oleh Allah di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Mati dalam keadaan suci, mati dalam keadaan baca Al-Quran, mati dalam keadaan puasa, mati dalam keadaan bersolawat, mati dalam keadaan di tempat yang mulia dan dimuliakan Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dimatikan entah besok, entah lusa, entah kapanpun. Jangan sampai kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang hina, di tempat yang hina dan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tawasul Fatihah kita tujukan kepada jamaah yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, wabil khusus dumateng Ibu Sylvia, yaitu istrinya daripada Ustadz Handoko yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua siapapun saudara, tetangga ataupun keluarga yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Nabil karamati sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi radhiyallahu anhu azrakumullah bi sirri wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit cerita tentang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Habib Ali ini di kota Sewun, di kota Mudi, Bu. Sewun di Tarim, Hadramaut. Di daerah Tarim sana ketika beliau masih hidup, gak ada yang namanya pertikaian, satru-satruan, lo-loan, tukaran. Bahkan wong angon wedhus, duwe petik gak tahu ilang, gak tahu sambat masalah dunia. Tentrem di situ ketika ada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Dan ketika Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi yang kita baca maulidnya ini sakmene Bu, tipis murah kok. Ada wong ahli hikmah gak duwe. Habib Ali ketika Ramadan itu di majelisnya, Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir luar biasa. Enggak mandek Bu, majelisnya enggak prei. Sampai Syawal, sampai bulan-bulan seterusnya sama seperti Ramadan, Masya Allah. Beliau hari-harinya, setiap harinya bulan Syawal sampai bulan selanjutnya sampai seterusnya itu beliau seperti bulan Ramadan. Luar biasa. Kalau kita berbicara menceritakan tentang karomah daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi radhiyallahu anhu. Maka nih Bu, lek ono rumah tangga sing tukaran, rumah tangga sing semrawut, wacakno simtut duror. Kenapa? Habib Ali niku dawuh ngeten. Lek aku sik urip, cara aku sik urip gak ono maneh wong tukaran. Cara aku sik urip iki gak ono maneh wong kesurupan. Gak ono maneh wong kena santet. Danten pun diten Sewun gak ono ngoten-ngoten niku, Bu. Wong susah, wong galau, wong utang ketekan dhuwit. Sing tokone napa niku diganggu tiyang. Mboten wonten. Jadi anak. Ketika Habib Ali Al-Habsyi wafat, wah rame nangis kabeh. Baru ngitung petikku kok karek sakmene wae netes kok gak ono. Apa wedhus kok kali sakmene. Lah biyen pas hidupnya Habib Ali tentrem ayem. Itu ada nama kota di kota Sewun, Tarim, Hadramaut. Makane, ayo nek mriki lek ono wong rupek masalah duit, wacana simtut duror. Yakin kenapa? Bukan napa nggih, tapi dijamin langsung ambil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Ketika majelis beliau yang hadir Bu, Masya Allah, Syekh Fakhri Buju.
Yang hadir itu siapa? Yang hadir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal beliau sudah wafat. Yang hadir siapa? Sampai puncaknya di 13 Ramadan. Yang hadir adalah beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadir langsung ke majelis yang ini. Langsung nampak beliau. Luar biasa. Makanya keramat daripada Simtuduror. Ketika kita galau, wacak lagi Simtuduror. Mereka nong galau. Anak beti, anak dablek, wacak akan lagi Simtuduror. Insya Allah anak gak beti malih. Nopo mawon, udunan wacak no Simtuduror. Ambeien loro nopo mawon, nopo mana kerasukan diwacak Simtuduror. Kok sik kerasukan berarti kerasukannya palsu niku. Coba mawon, kula pun membuktikan. Gak ono wong kerasukan kena santet diwacakno kitab iki sik pancet kena santet, Bu. Kulo jaminannya. Karena saya sudah membuktikan. Kalau ada orang kena gangguan tenun, teluh diwacakno Simtuduror niku kok sik pancet ae. Wah, iki wong iki gak beres berarti yang iki nggih. Jegurno ten niku mawon ten kolam mawon. Waras iku engko. Kulo nate di Lampung napa di Budi iki. Supe kulo. Wis diruyah sik pancet ae. Didelok iki ya kok gak ono getaran. Kalau jin itu gaib itu kan ada getaran gitu. Wis gak ono getaran kok sik kerasukan ae. Wis tak waca Simtuduror iki pamungkas kula pun. Rotib sudah Simtuduror terakhir wis njaluk. Njaluk ning Allah lantaran Rasulullah. Kula wacaken sampai entek mboten kula singkat-singkat pun. Mulai alhamdulillah kawi sultanu sampai terakhir sampai wala manadzamal fikru min dzalil ausafil muhammadiyati auduquda. Sampai kula wacaken sedaya kula tiupaken ten napa air. Kalau gambirno sik pancet ae, akhire kula kentekan akal Bu tak. Niku wedok pisan. Kula bengok ndek kupingmu, awakmu lek sik pancet kerasukan tak udani kon, tak upload nang YouTube. Akhir langsung nggih Gus, kula waras Gus. Nah, coba napa mawon rupeke hidup apa saja kesusahan, ayo dibacakan Simtuduror. Kita amalkan, insya Allah hati kita tenang, hati kita bahagia. Amin ya robbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dhariqatihim wa mu'afatim minal fitami. Amin amin ya rabbal alamin. Doa tumateng romayai fa tafadhal. Allahumma shalli wa sallim ala habibina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. انتقالا يا الله. ربنا تقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk majelis rutinan setiap malam Ahad dimulai ba'da isya awal nggih. Jadi ba'da isya awal setelah sholat jamaah usahakan kita sholat jamaah di sini langsung dimulai pembacaan maulid supaya tidak selesainya malam. Tentu nggih. Paham nggih? Tadi pun molor-molor. Jadi saya ulangi lagi, untuk selanjutnya rutinan kita setiap malam Ahad dimulai lebih awal. Jadi setelah sholat isya langsung dimulai, jadi nanti jam 10 kita sudah selesai. Paham nggih? Monggo acara kita tutup dengan doa akhir majelis. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan hajat-hajat kita dipenkabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita selalu dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah supaya kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul insyaallah. Dumateng para ustad, para kiai dan juga pengurus dipun aturi ramah tamah juga hadroh nggih ten lantai 3 lantai atas boten para jamaah ten romo yai. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Salli wa